Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, dikenal sebagai salah satu pendakwah papan atas tanah air, nama Ustaz Somad semakin dikenal di dunia hiburan setelah menikah dengan pesinetron April Yasmin pada 11 November 2011 silam. Kini hampir 12 tahun usia pernikahan mereka dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak. Lantas, apa rahasia keharmonisan pasangan yang satu ini hingga tak pernah diterpa isu miring? Yap, menemani weekend Anda di rumah, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari Ustaz Soleh Mahmud dengan April Yasmin dalam Love Story spesial Ramadan berikut ini. Viewers, Ustaz Somad dikenal sebagai penceramah yang sukses. Selain berdakwah, pemilik nama asli Soleh Mahmud Nasution itu dan istri juga memiliki beragam bisnis sampingan yang tersebar dalam sejumlah lini, mulai dari fashion, properti, hingga kuliner. Dan belum lama ini April dan Ustadz baru saja membuka gerai bisnisnya yang baru, yakni sebuah restoran yang terletak di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dan seperti apa suasana resto tersebut? Kita lihat yuk viewers. Assalamualaikum pemirsa Love Story, saya April Jasmine dan kebetulan kita lagi ada di daerah Bogor nih, daerah Ciawi. Aku baru aja pembukaan Cafe Sinsalabim, pengen lihat-lihat nggak kafenya kayak apa? Masuk yuk! Kali ini aku lagi ada di area outdoor Cafe Sinsalabim. Jadi temanya itu ini tuh kayak garden-garden gitu. Kita tuh makan, minum di sini. Aku sengaja buat per part gitu. Jadi ada kotak-kotak biar kita tuh kayak bersirkel-sirkel gitu. Karena kan pandemi itu kan ngebuat kita agak-agak awkward atau agak-agak menghindari suatu keramaian kan. Jadi ini mumpung tanahnya agak luas, jadi ya udah mencelok sana tapi bisa sama geng sendiri gitulah. Dan kalau ngegosip jadi nggak kedengeran, nggak deng. Nah, itu kayak gini. Terus sengaja aku bikin jalan-jalanannya juga zigzag, jadi bener-bener teratur banget, terarah dan rapih. Nah di bagian sana ada beanbag, karena kan beanbag tuh lesehan yang estetik gitu. Jadi orang bisa lebih nyaman untuk duduk-duduk santai. Nah, udah mulai kayak gini nih, udah mulai siang ke sore itu biasanya udah mulai adem-adem. Dan di daerah Bogor tuh kalaupun emang lagi matahari terik juga anginnya tetap ada. Jadi kita nggak ngerasa kegerahan atau berkeringat yang berlebihan gitu. Di Cafe Sinsalabim ini kita punya ruangan-ruangan private gitu ya. Jadi salah satu contohnya ini. Nah ini ruangan ber-AC-nya. Jadi kalau kalian ngerasa, aduh aku pengennya yang lebih eksklusif dikit. Nah ini ruangan-ruangan ini yang bisa dipakai sama para customer. Selain bisa makan, minum gitu ya, terus ber-AC juga ada tempat karaoke-nya. Jadi disiapin tuh. Sebenarnya ini konsepnya lebih ke kenyamanan aja sih. Ada orang yang pengen banget di suasana garden. Tapi kan ini kan Bogor ya, kota hujan. Jadi sengaja aku siapin juga tempat-tempat private. Jadi orang nggak keganggu gitu. Kalau aku pengen tetap ke cafe, tapi nggak kehujanan gimana? Makanya aku siapin ruangan-ruangan ini. Yuk kita lihat lagi ruangan yang lainnya yuk. Ini salah satu ruangan private yang terbesar di sini karena ini muatannya bisa sampai dengan 20 orang. Kita buka ya.
Jadi ini peruntukannya sebenarnya lebih ke acara kantor, misalkan gitu, meeting room dan lain sebagainya. Gitu. Masih ada yang perlu aku rapihin beberapa sih, karena pengennya tuh ini bener-bener meja makan yang panjang banget gitu ya. Terus di sini clear aja, lebih ke arah serius, tapi tetap di sini ada ruang-ruang untuk presentasi kah, atau untuk karaoke juga bisa gitu. Nah ini yang agak besarnya inilah. Nah ini kan kadang-kadang kalau karena bikinnya berdua suami istri, kita tuh kayak yang maunya yang ini maunya yang ini gitu, ini nggak setuju ini, tapi ya udahlah. Kita kerjain bareng-bareng, makanya kalau tadi yang perempuan banget, terus ini yang agak-agak harusnya ini gini, oke kita mulai ikutin. Nah yang di sana Ustadz banget, jadi ada urutannya tuh, yang sana aku banget, terus tiba-tiba ini campuran, nah yang di sana yang cowok banget. Kita lihat juga ya. Nah ini areanya untuk anak-anak, tapi kenapa aku bikin ada cafe plus playground yang sebesar ini? Karena aku juga merasakan sebagai orang tua, kalau lagi makan atau ngobrol sama teman-teman, tiba-tiba anak-anak tuh ngeraung-ngeraung gitu minta pulang. Ya Allah, kayaknya nggak puas gitu. Jadi aku bikin bener-bener yang orang tua bisa menikmati view, bisa menikmati makanan, tapi anak-anak juga bisa happy dengan tempat yang ada. Oh, udah pada naik-naik. Ada playground juga di belakang aku yang luas banget, jadi mereka bisa main dengan enak dan playground itu free untuk semua pengunjung. Yap, usai April Yasmin menjelaskan setiap bagian dari restonya, pasangan yang bertemu dalam satu sinetron ini mengenang awal mula pertemuan mereka saat terlibat dalam judul sinetron yang sama. Dan berikut kisahnya. Ya waktu itu perjalanan dimulai dari sinetron. Saya main bareng kebetulan. Yang lain tuh sama saya tuh baik gitu, biasa gitu. Komunikasinya lancar, gitu. Gitu. Salim ya kalau ada Ustadz. Bahkan salim lah istilahnya tuh kayak, ya kan senior ya. Sinetron tuh dulu senior gitu. Nah, April ini beda sama yang lain. Entah karena sungkan, entah karena sombongnya, entah karena malunya, entah karena nggak biasa, saya nggak paham. Tapi buat saya akhirnya bikin penasaran. Siapa ini orang? Gitu. Dibilang belagu banget dia. Dibilang penasaran, kok gue jadi penasaran sama orang ini. Jadi berkecamuk antara siapa sih lo? Belagu banget lo misalnya kan. Atau siapa sih lo? Kok bikin gue penasaran? Nah tuh di perasaan tuh kayak udah ada benih-benih itu sebetulnya. Tapi saya sebagai laki-laki ya harus punya harga diri lah. Waduh. Wah sombong. Artinya berusaha untuk menyembunyikan itu dulu. Bahwa ya ini hanya serpihan-serpihan rengginang. Ada karena memang ketemu, tapi bisa jadi dia akan hilang dengan sendirinya. Kesan pertama sang ustadz terhadap wanita kelahiran 1 April 1985 ini adalah sosok wanita yang cuek dan sombong. Namun karena itulah soulmate menjadi tergugah dan tertantang untuk mendekati seorang April Yasmin. Usai menyambangi kediaman April, pria kelahiran 19 Juli 1983 ini merasakan hal yang tak biasa. Disadarinya ia terpesona dan jatuh cinta kepada kedua orang tua April kala itu. Mulai terpesona tidak lagi dengan dia sebetulnya, tapi dengan keluarganya. Terpesona dengan bapaknya, dengan ibunya. Baik ya, gitu. Yang pertama terkesan adalah baik nih mereka, ramah. Wah, jatuh cinta saya dengan orang tuanya dulu. Nah ini ibarat orang Betawi, ya kan, kalau kita suka anaknya, ambil hati bapak emaknya dulu. Ntar anaknya pasti diperintah untuk suka juga gitu kan. Kita tahu tuh adat budayanya gitu. Udah kalau datang tuh yang saya cari bapaknya, almarhum Baba. Mana Baba? Ya, kita kasihin baju. Ya kita kasihin. Lama-lama kan keikat. Emaknya kita bagi ya kan, makanan apa. Dianya mau cuek. Nggak apa-apa, cuek deh lo. Ya nggak. Satu waktu mak bapak lo nggak bisa lepas sama gue. Gitu di hati. Jauh sebelum menyambangi kediaman April dan saling mengenal pribadi masing-masing, rupanya orang tua April telah lama menyukai Ustadz Somad. Uniknya sang ibunda berharap suatu saat April bisa mendapatkan suami seperti sosok sang Ustadz. Aku tahu banget si
mamaku tuh ngefans banget sama Ustadz. Jadi kalau lagi nonton sinetron, terus ada Ustadz ceramah, terus dia bilang gini, anak gue kenapa sih bisa nikah nih, cari suami kayak gini nih, bagus tuh, cakep, ini ditanya, nyindir gitu, ditanyain kapan nikah, bilangnya nggak tahu. Jadi pas Ustadz nelfon, mau ke rumah, lumayan nih, biar emak gue nggak ngoceh mulu dalam hati. Jadi nggak ngoceh melulu, ini kan dia seneng didatengin nih gitu. Sampai tuh mamaku tuh bilang gini, ih kapan dia mau foto? Lu foto kayak sama Ustadz itu gini. Ih malu banget, udah temenan minta foto lagi gitu kan, kita sesama artis ngapain ya minta foto gitu kan. Ih malu banget, enggak, ngapain sih. Setelah melalui proses pendekatan, akhirnya Ustadz secara langsung mengajak April untuk menjalani ta'aruf. Namun respon tak terduga justru dirasakan April. Ustadz tuh ngajakin ta'aruf waktu itu, terus aku juga makin bingung kan. Hah? Udah baru ketemunya cuma 2 kali. Terus itu juga ngobrolnya dia banyak sama orang tua kan. Tiba-tiba ta'aruf nih, bagaimana ini orang? Gimana ya gitu. Karena aku nggak kepikir kalau baru kenal terus nikah atau baru kenal terus tiba-tiba deket gitu kan, kita biasanya kalau anak-anak muda kan chemistry-nya dulu gitu kan. Aku waktu itu juga sempat jor-joran banget sama Ustadz ini misal ta'arufnya tidak terjadi pernikahan, jangan marah ya Ustadz gitu. Jadi aku sempat jangan marah, jangan tersinggung gitu. Terus Ustadz bilang nggak apa-apa, kalau emang belum jodoh kita jadi saudara aja gitu. Yaudah aku agak tenang kayak gitu. Terus aku memang waktu itu baru pakai jilbab, entah kenapa tuh karena dia sering kasihin kan broadcast nasihat gitu. Ini otomatis kan itu jadi baca, jadi masuk juga gitu ke hati. Terus aku bilang sama mamaku, aku mau pakai jilbab mah gitu. Itu mamaku tuh kayak, ayo kita belanja yuk. Semangat banget ya. Jadi wah aku dibeliin segala macem lah itu. Nah gak lama dari situ tuh Ustadz ngajakin lamaran gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata dari ajakan ta'aruf itu aku juga udah mulai suka. Jadi ya udah lamaran. 2 bulan menjalani masa ta'aruf, Ustadz akhirnya memutuskan segera meminang April. Lantas apa yang membuat keduanya yakin satu sama lain untuk menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius? Saat itu nggak ngerti gimana sih keyakinan, tapi kayak Allah tumbuhin banget gitu bahwa melihat orang itu bukan bagaimana dianya, maksudnya kenal lama atau enggak. Kadang-kadang kita khawatir ya kenal sama orang baru tuh khawatir. Terus kayak teryakinkan nggak usah lihat dari situnya, tapi lihat dari akhlaknya bagaimana setiap kali ketemu orang tua apa segala macam. Aku jadi kayak yakin baik kok. Terus tambah lagi ketemu sama mertuaku itu kan, waktu itu masih calon mertua, baik gitu, orangnya low profile banget. Oh iya, ini berarti kan kalau ada mertua yang kayak gini kan aku juga dihargain gitu kan, orang tua aku juga dihargain. Terus aku lihat Ustadz tuh pagi, siang, sore, malam acara-acara, berarti kan ini laki-laki pekerja keras, insya Allah bertanggung jawab. Jadi gitu aja mikirnya. Saya cuma satu pertanyaan, mau nggak kalau satu waktu kita nikah, kamu tinggal sama orang tua saya? Cuman itu pertanyaan saya. Jawaban ini menentukan kita berlanjut atau tidak. Di hati saya tapi. Kalau saya kasih tahu duluan, pasti dia bilang iya kan. Karena dia pasti cinta banget sama saya. Itu pertanyaan kunci sebetulnya. Saya nggak kasih tahu apa yang harus dia jawab. Jawaban apapun buat saya ini penentu lanjut atau tidak. Akhirnya dia keluarlah jawaban. Saya siap tinggal bersama mertua. Kenapa saya bilang? Kok tinggal sama mertua mau? Padahal kan banyak orang nggak mau tinggal sama mertua. Ya kata April, ya saya lihat orang tua kamu baik. Semoga dia bisa memperlakukan saya seperti anaknya dan saya bisa memperlakukan mereka seperti orang tua. Setelah melewati perjuangan untuk mendapatkan jodoh, soulmate akhirnya memberanikan diri untuk meminang April menjadi istrinya, tepat di tanggal cantik 11 bulan 11 tahun 2011. Kayak buat nyari gedung, bikin undangan dan lain sebagainya. Ternyata kakakku bilang karena dia harus ngurus anaknya ke Jerman, jadi kayaknya bulan Februari nggak bisa, boleh nggak diundur aja gitu, diundur aja di bulan apa? Pertama diundur dulu, jangan Februari, mungkin bulan Maret atau April. Terus Ustadz bilang gitu,
Tapi saya ada kosongnya tanggal 11 November. Jadi 11 itu bukan yang kayak kita runutin gitu 11. Bukan, itu tanggal Ustadz nggak ada jadwal. Ya, jadi udah tuh 11 gitu kan. Ternyata bener rame juga itu tanggal, susah betul nyari tempat. Nyari tempat susah, nyari penghulu susah. Masya Allah. Tapi ya kalau orang bilang momen tanggal itu nggak akan berulang, ya kan? Ya sudah, kita gimana upayakan di mana aja dah. Gitu. Nggak ke masjid di mana, di rumah juga waktu itu alternatifnya ya jadi deh. Akhirnya dapat deket rumahnya April gitu. Nah, dengan izin Allah, ya, proses perjalanan kehidupannya sampai hari ini. Gitu. Ini lika-liku itu nggak gampang, dapat jodoh tuh memang tidak gampang gitu. Dan saya ikuti maunya orang tua saya tuh, saya ikutin. April Yasmin dan Ustadz Solmed masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. Stay tune on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.